bapaknya bilang, "Mas, kalau udah malam itu jangan lanjut jalan, nggak boleh jalan. Kalau udah malam, udah petang, itu harus camping." Baru langkah pertama keluar dari pintu, bapaknya bilang, "Mas, ya nggak usah khawatir ya, nanti biasanya ada yang suka usil gitu." Pas bapaknya bilang gitu, apalagi sama cowok gitu. "Hah? Berarti cewek dong Pak?" Aku bilang gitu kan. Kita ketemu di situ, terus kita mutusin kita mau berangkat atau ngecamp di sini. Karena memang berdasarkan bapaknya yang kemarin bilang di base camp, itu sebisa mungkin kalau malam kita nggak boleh jalan sama sekali. Padahal waktu itu kita ada 4 rombongan dan kita rombongan terakhir, dan di Sabana itu benar-benar nggak ada satu tenda pun yang camp di situ. Otomatis dari pertimbangan itu kita memutuskan untuk tetap jalan. Kita pengen ngecamp di samping tenda-tenda rombongan lain. Dan uniknya di Sabana itu padang rumput luas. Di situ ada satu pohon di tengah. Jadi modelnya kayak alun-alun itu, lapangan luas, di tengahnya ada satu pohon di situ. Otomatis kita jalan terus. Dan waktu keluar dari hutan, kita nemu sabana lagi. Pas kita jalan di situ emang bener-bener hening. Jadi antara aku, Mas Rudin, Ridwan, Mila, Ayu, Abi itu bener-bener kita nggak ada yang saling ngomong. Kita tetap jalan fokus. Sambil pas ngelewatin pohonnya sebelah kiri, aku bilang dalam hati, ini mereka sebenarnya sadar nggak ya di kiri ini ada pohon yang persis kayak tadi. Di tempat camp kita langsung bikin tenda, kita masak dan lain sebagainya, kita briefing lagi. Berdasarkan pengalaman dari sebelumnya, kita selalu telat sampai campground, dan kita mutusin besok pagi kita harus berangkat pagi. Otomatis di situ kita langsung makan, bersih-bersih, beres-beres, kita tidur, dan akhirnya pagi. Setelah pagi, jam 7 kita udah start untuk jalan. Jadi di antara 4 rombongan itu kita start yang pertama. Jadi jam 7 kita udah start, kita jalan duluan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan kita disalip lagi. Kita sampai di Rawambi. Nah, ketika kita sampai di Rawambi, otomatis dari teman-teman masing-masing ngeluarin petanya, pengen ngecek kita udah sampai mana. Dan ternyata ada yang bilang puncaknya tinggal 10 menit lagi. Ada juga yang bilang puncaknya masih lama. Ada perdebatan di situ karena memang peta dari masing-masing orang beda semua. Jadi benar-benar nggak ada peta yang sama, semuanya beda. Kita semua diem sambil lihat ada orang jalan dari arah depan ke arah kita. Ada orang. Kita tunggu, ternyata mereka adalah rombongan lain yang mendaki juga, tapi dari arah yang sebaliknya. Jadi kalau kita dari Badran ke Bremi, mereka dari Bremi ke Badran. Jadi kita papasan di jalan. Kita tanya ke mereka, "Bang, kalau puncak masih jauh enggak?" Ternyata mereka jawab sekitar 1 jam sampai 2 jam. Jadi ternyata memang puncaknya masih jauh. Dan akhirnya di situ kita dikasih peta sama abangnya.
kita dikasih peta, kita dikasih tahu cara bacanya, dan abangnya bilang, "Bang, mending kalau ngecamp di Sabana Lonceng aja, enak di situ, dekat sama puncak dan tempat campnya luas." Akhirnya kita berangkat ke sana. Pas kita mau berangkat ke sana, tiba-tiba rombongan orang Bekasi sampai di Rawambik. Dan spontan aku bilang, "Bang, mending ikut camp kita di atas." Kata abangnya yang barusan lewat ini enak, di situ deket sama puncak. Karena orang Bekasinya tadi cuma 1 orang, otomatis dia bilang, "Oke bang, nanti aku susul, aku nunggu teman-temanku yang di belakang dulu." Oke, sambil dia nunggu ya udah kita pamit duluan. Kita pamit ke mereka, kita naik duluan, dan ternyata kita sampai Sabana Lonceng itu ternyata 3 jam lebih atau berapa itu. Intinya kita sampai itu 10 menit sebelum azan maghrib. Halo teman-teman, kita sudah berjalan 3 hari. Akhirnya kita sampai di Sabana Lonceng. Masih kuat. Ayo, susah apa ya? Gimana Om Ridwan? Oke. Jadi kita ada 3 hari jalan terus. Siangnya jalan terus. Terus. Akhirnya nyampe Sabana ini. Woi. Besok mau puncak salah satu. Ya oke, Hargopuro, puncak. Pokoknya salah satu. Kenapa kok salah satu? 2 nggak kuat. Yo. Nih. Kita langsung buat tenda coy. Woi. Bang Padang. Akhirnya kita udah beres semua, udah bikin tenda, kita udah masak. Kita malam briefing lagi. Habis isya kita briefing lagi. Kita mau nentuin arah, karena di Sabana Lonceng itu ada 2 jalur. Kalau kita ambil jalur kiri, besok ambil jalur kiri, berarti kita ke arah puncak Rengganis. Kalau kita ambil ke arah kanan, itu kita berarti ke arah puncak Argopuro sama puncak Arca. Otomatis waktu briefing itu kita mutusin kita lewat, besok kita mau lewat ke arah kanan. Jadi kita dapat 2 puncak, Argopuro sama Arca. Jadi jam 8 itu kita udah baring semua. Tapi posisi tidur itu satu pun di situ nggak ada yang ngobrol, dan bener-bener di tempat itu angin tuh suasananya kayak di angin kamar. Jadi bener-bener nggak ada hembusan angin yang kena ke tenda kita. Sambil kita ngerasain kalau sebenarnya di luar itu anginnya kenceng. Jadi kalau teman-teman tahu misal kita ada tebing yang ditabrak angin itu biasanya kalau anginnya kenceng itu sampai ada suara kayak peluit. Jadi benar-benar suaranya. Jadi waktu itu kita tiduran sambil aku dengar banget kalau di luar itu benar-benar angin tuh kenceng banget. Jadi kalau teman-teman bayangin ada angin kenceng nabrak tebing. Jadi karena kita di tengah, jadi ada angin dari arah sana nabrak tebing, tiba-tiba dari arah sana. Jadi kedengeran banget suaranya, anginnya kenceng banget. Ini dari arah utara anginnya datang nabrak tebing. Kemudian selang 10 menit anginnya kenceng banget dari arah selatan. Selang 10 menit lagi anginnya kenceng banget datang dari arah timur, tapi cuma kedengeran suaranya. Jadi aku denger banget waktu itu, jelas banget angin tuh saling nabrak pohon. Sampai sempat aku mikir, oh ini jangan-jangan anginnya di sekitar Rawambik. Bahkan aku sampai ngerasa aku ngomong dalam hati, aduh, rombongan yang lain kasihan ini sebenarnya.
mereka camp di situ pasti kena badai kenceng ini. Karena memang di tenda kita itu bener-bener kita sama sekali nggak diterpa angin. Jadi bener-bener suasananya tenang. Sambil aku mikir ini pasti rombongan lain kena badai, karena kedengaran banget suaranya. Jadi sambil dengar suara angin itu, aku dengar banget kayak suara gamelan dari arah jauh banget. Jadi selama angin itu datang dari arah barat, timur, selatan, utara, itu aku dengar suara gamelan. Jadi suaranya itu gamelan tapi cuma 2 alat, kayak kelenengan ding 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 sama gong. Jadi aku denger banget suaranya itu. Bahkan sambil aku tunggu, oh ini paling hajatan warga atau apa. Karena kita memang, aku mikirnya emang kita udah jalan 3 hari, hampir 4 hari. Dan aku mikir, oh mungkin ada pemukiman di dekat situ. Jadi kita udah mau sampai garis finish, aku mikirnya kayak gitu. Jadi karena 4 hari kita jalan, dan aku mikirnya di situ dekat sini ada pemukiman. Aku mikirnya di situ ada hajatan atau apa. Sambil aku tunggu, aku dengerin, kok gak nyanyi-nyanyi, aku bilang gitu. Kok gak kedengeran nyanyi. Jadi teman-teman bisa bayangin, misal teman-teman lagi di desa dan dengar suara azan dari arah jauh. Kan kalau suaranya dari arah jauh kena angin kan sempet kedengeran kan kayak gitu. Ketika anginnya selesai, nggak berembus, otomatis suaranya jadi pelan. Kalau datang angin lagi suaranya kenceng lagi. Jadi suaranya tuh kayak gitu. Jadi ketika angin datang, suaranya kenceng, terus nggak ada, terus pelan-pelan lagi. Sambil aku dengerin, kok nggak ada yang nyanyi gitu ya. Terus kayak gitu terus berlangsung mungkin setengah jam atau sejam. Akhirnya di situ semua kita tidur semua di situ. Dan sempat suatu saat mungkin jam setengah 12 atau jam 11 itu anginnya datang beneran ke tenda kita. Jadi bener-bener tenda kita itu kena angin kenceng banget gitu. Pokoknya semuanya kayak mau terbang itu tenda. Di situ kena badai. Akhirnya kita semua bangun. Aku bangun mau ngecek tenda karena tenda kita itu tenda cewek dan tenda cowok kita selimutin kayak flysheet. Jadi kayak ada terasnya. Jadi aku khawatir kalau terasnya ini terbang. Akhirnya aku mutusin untuk keluar tenda. Akhirnya ketika aku buka dan aku cek dari arah tenda, ternyata flysheetnya masih utuh dan masih kuat. Kemudian Mas Rudin bilang, gimana Ki, aman toh? Aman bang, aman, terang aman. Oke siap. Terus kita tutup lagi. Dah, waktu itu kita tidur lagi. Nah, ketika angin udah sampai di situ dan otomatis semua aman, aku coba untuk tidur lagi. Aku bener-bener di situ coba tidur tapi nggak bisa. Dah angin udah lewat. Selang sejam itu angin udah selesai. Pas angin udah selesai, tiba-tiba dari arah jauh aku dengar kayak jejak langkah kaki datang ke arah tenda kita sambil ngobrol. Nggak tahu itu posisi jam berapa, jam 11 atau jam 10 atau jam berapa, aku lupa, aku nggak lihat jam. Pokoknya dari arah jauh itu ada yang deketin tenda kita. Sambil ngomong dia muter ke arah tenda kita. Jadi tenda kita yang di flash tadi muter. Dia tuh kayak seolah-olah mau masuk tenda kita, tapi nggak tahu
masuknya lewat mana, karena memang tenda kita itu ditutupin flysheet, jadi benar-benar kalau dari luar itu nggak ada pintu masuknya. Jadi mereka muter kayak gitu. Terus aku mikir dalam hati, bilang, ini siapa ya? Aku mikir di situ, oh ini mungkin rombongan orang Bekasi. Dia mau minta apa lagi kan? Selama 2 hari ini selama perjalanan ketika camping itu mereka memang pasti kalau malam pasti datang ke tenda kita untuk minta sesuatu, minta roti, minta susu, minta biskuit, minta teh atau apa. Pokoknya tiap malam mereka minta ke kita. Dan gak ada obrolan, mereka minta langsung terima kasih pulang. Kayak gitu posisi malam itu, bener-bener tenda kita dikelilingin. Kayaknya mereka mau ngetuk, tapi kayaknya gak enak. Jadi kalau aku denger, kalau seingatku mereka muter tendaku sambil ngomong kayak rame gitu. Kalau nggak salah pakai bahasa Jawa malah aku dengernya. Mereka muter sambil, ini jalannya lewat mana ya? Kayak jalannya nggak enak, udah tidur nggak enak tadi. Aku denger kayak gitu, kayak nggak enak, udah tidur kayaknya. Pokoknya mereka tuh muterin tenda kita sambil ngomong-ngomong kayak gitu. Ini masuknya lewat mana? Sama kayaknya mereka udah ngira kita tidur. Jadi kayaknya aku sempet 2 poinnya yang aku tangkap tuh itu. Rame banget di luar sambil muterin tenda kita, jejak langkah kakinya jelas banget muter. Tiba-tiba mereka ke arah utara tenda kita. Jadi ke arah yang mereka datang dari utara ke selatan, mereka ke utara lagi. Jadi aku ngira mereka tuh duduk di atas batu. Jadi di utara tenda kita itu ada batu, mungkin tingginya 0,5 meter. Mereka duduk di situ sambil ngobrol di situ. Sambil aku dalam hati bilang, ini mereka nggak kedinginan apa di luar? Kok nggak bikin tenda gitu? Oh ya, waktu muter tadi aku juga ngira ini mau minta bantuan kita bikin tenda atau gimana. Terus mereka kayak ngobrol di arah batu. Selang 5 menit atau 10 menit tiba-tiba suaranya hilang. Terus aku mikir, kalau memang mereka orang Bekasi, rombongan dari Bekasi, otomatis gak mungkin, karena mereka pasti udah tahu kalau himbauannya kalau malam udah gak boleh jalan. Dan mereka pun mau camp dimanapun gak bisa, karena memang itu deket sama puncak. Oh mungkin itu pemburu liar. Jadi karena aku sangkutin sama suara gamelan tadi, terus ada orang yang jalan, situ aku mikir, oh ini pasti bener dekat pemukiman, aku pikir gitu. Dan mereka pemburu liar. Bahkan dalam hati aku bilang, wah ini pemburu liar, ternyata di sini pun juga ada. Udah suara hilang, tiba-tiba selang 10 menit atau 5 menit aku ngerasa tenda kita itu seperti kayak dilemparin pasir. Jadi kalau istilah Jawanya tuh tendanya disaburi pasir. Jadi bener-bener kalau teman-teman camping itu dilemparin pasir, otomatis bunyinya kan kres kayak dilemparin pasir kayak biasa. Itu tiap 2 menit atau berapa itu kita dilemparin pasir terus. Aku mikir kayaknya nggak mungkin rombongan yang tadi, karena emang suaranya kan udah hilang. Aku mikir di atas pohon mungkin ada hewan kera atau apa, tapi aku mikir juga, jadi bener-bener mungkin hewan tapi nggak mungkin hewan. Terus mungkin pasir, tapi nggak mungkin pasir. Jadi aku mikir bener-bener monolog, bener-bener dalam hati itu kayak ngomong-ngomong sendiri. Tapi lama kelamaan kok terus-terusan, sampai aku bayangin ini nggak mungkin suara daun.
Karena kalau daun itu jatuh ke tenda kita, walaupun banyak, itu suaranya nggak kayak pasir, nggak keras. Sempat aku mikir mungkin tadi pohon pinus kali ya, yang daunnya kecil-kecil. Jadi aku mikir kayak gitu, mikir positif kayak gitu. Oh mungkin pohon pinus. Ya udah, terus kita kayak disamperin pasir terus sampai lama-lama berhenti. Tiba-tiba aku denger kayak suara aqua. Jadi kayak botol aqua tuh ya suaranya kayak gini persis. Pokoknya kayak kerenyak. Padahal kalau tahu teman-teman, waktu kita datang pertama di situ sore sekitar hampir jam 6, di situ posisi itu bersih. Jadi di luar tenda kita itu benar-benar nggak ada sampah sama sekali. Kemudian aku mikir, kok bisanya ada aqua? Jadi ada aqua di atas kepalaku, jadi di selatan tenda. Kayaknya tadi nggak ada sampah sama sekali waktu kita bangun tenda. Terus aku mikir, jangan-jangan barang-barang yang di antara tenda kita, barang-barang di situ udah terhambur keluar atau diambil hewan atau apa. Tiap 2 menit atau tiap 5 menit sekali itu suaranya ada terus. Jadi kayak kerenyak. Pertama itu suaranya kayak biasa kayak gini, kayak mau buka tapi nggak bisa. Terus lama kelamaan kok teman-teman tahu suaranya tuh kayak jadi kayak beraturan. Jadi gini, kerenyak. Jadi bener-bener suaranya jadi beraturan. Di situ aku mikir, oh ini kalau cuma terbang kayaknya nggak mungkin, pasti itu ada yang neken. Dan aku mikir, di situ aku bayangin 2 hewan yang mungkin hidupnya malam kan. Mungkin ya kalau nggak babi liar itu mungkin macan. Jadi dengan aku mikir dalam hati, imajinasiku itu aqua itu diinjek sama antara babi atau macan itu. Jadi injek kayak gitu. Jadi kan suaranya kan di atas kepalaku. Aku mau nempuk tendaku, plek. Tapi aku takut jangan-jangan dari arah luar kita malah diseluduk dari luar. Atau aku mikir kalau macan jangan-jangan malah nyakar kena kepalaku langsung. Jadi bener-bener itu aku diemin terus. Ya udah, lama-lama suaranya hilang. Pas setelah hilang, selang 10 menit aku dengar lagi suaranya baru. Itu suara kayak teman-teman tahu batu di kali itu, batu kali diketok, tik tik, dan lagi-lagi suaranya beraturan. Jadi bener-bener kayak goda. Jadi kayaknya tuh mereka ini loh ada aku, ini loh aku tuh ada. Jadi mereka tuh bener-bener kayak menunjukkan eksistensinya. Jadi bener-bener suara batunya itu beraturan, tik. Jadi bener-bener goda banget suaranya, tik. Lagi-lagi aku mikir positif di situ. Mungkin hewan. Tapi lama kelamaan aku juga dalam hati aku juga ketawa. Gak mungkin hewan suaranya tuh beraturan kayak gini. Jadi tik kayak gitu. Terus aku sempat ketawa dalam hati itu. Aku bayangin di situ, apakah iya itu kaki macan atau kaki babi bisa pegang 2 batu kayak gini, tik sambil goda kita. Di situ aku agak ketawa. Di situ aku udah mulai curiga, ini bukan hewan,
sementara suara itu hilang, aku denger kayak arah dari jauh itu kayak ada suara wanita. Jadi kayak frekuensinya itu wanita, kayak gitu. Suaranya tuh agak nggak jelas pertama kali. Suara itu tuh manggil kita untuk keluar dari tenda. Mas, ayo main, bilang kayak gitu.